Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. 4 jenazah tentara yang dibunuh kelompok separatis bersenjata teroris Papua dipulangkan ke kampung halaman. Relawan PON di Mimika berunjuk rasa minta Pemda batalkan syarat vaksinasi. Kasus COVID-19 menurun drastis, Pemda diminta tak batasi penerbangan di Merauke. Empat jenazah prajurit Kodim 1809 Sabtu siang diberangkatkan menuju daerah asalnya masing-masing. Keempat jenazah tersebut yakni Letu Dirman, Serda Ambrosius, Praka Muhammad Dirmansah, dan Pratu Sul Ansari Anwar masing-masing diberangkatkan menuju Bima, Kalimantan, dan Sulawesi. Keluarga juga hadir dalam upacara pelepasan yang dipimpin Pangdam 18 Kasuari. Jenazah diantar perwira menuju daerah masing-masing. Pangdam Kasuari membenarkan pihaknya telah menangkap 2 orang yang diduga kuat terlibat penyerangan tersebut. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan. Kita bersama-sama akan mengantar jenazah sampai nanti ke tujuan, nanti didampingi satu perwira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi ya, bahwa kemarin ada kejadian penyerangan di Pos Ramil ya, di Kisor di Tepat Selatan. Ya. Hasil pengejaran kita sudah dapatkan 2 pelaku ya, yang ikut terlibat di sana dan sedang dalam pemeriksaan ya, dan mereka sekarang sudah mengaku ya, tadinya hanya informasinya hanya melempar-lempar batu, ternyata dia juga ikut menyerang ya, dan itu dalam proses pemeriksaan sekarang. Apakah 2 orang ini saja, Jenderal? Sementara itu ini akan kita kembangkan nanti dari pihak kepolisian. Baik, mungkin ya. Pak Jenderal, mungkin satu lagi ini ada informasi bahwa kelompok ini akan mengancam pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah provinsi Papua Barat ini terkait dengan masalah keamanan di sana. Ini apa betul ini, Jenderal? Kalau orang ngomong biasa itu, ya mau ngancam-ngancam dari dulu mereka ngancam-ngancam, ya. Jadi kembali lagi, mari kita sadar, mari kita hentikan konflik, ya. Mari kita membangun, kita sesama anak bangsa, ya. Kita sebagai anak-anak negeri di tanah Papua Barat ini, ya. Pak Gubernur selaku pemerintah di sini. Ya, kita dorong untuk program pembangunan, ya, program pendidikan, sehingga anak-anak kita, anak cucu kita itu nanti semuanya sukses. Ya, tidak seperti sekarang, ya, banyak tidak sekolah karena di hutan itu, saudara kita masih banyak di hutan, ya. Jadi kita akan terus dorong mereka, ya, agar sadar lah, ya, jangan terus melakukan hal-hal seperti ini. Itu saja mungkin. Komandan ada mungkin Pak Jenderal ada kenaikan pangkat terkait rilis dari OPM sendiri bahwa mereka bertanggung jawab terhadap penyerangan di Maibrat, apa betul, Komandan? Itu tadi kembali lagi ya, mereka bicara di media sosial itu ya, ada rilis resmi ke media terkait mereka bertanggung jawab terhadap penyerangan di Maibrat. Ya, mereka cari panggung lah, ya. Jadi sekali lagi kita harus tetap ya konsisten bahwa kita di negara Republik Indonesia ini, ya, kita negara yang berdaluarsa, ya. Kalau ada saudara kita yang masih berseberangan, ya, kita coba show approach. Kalau dia tetap kepala batu, keras kepala, ya, kita akan hancurkan. Ya. Bapak Gubernur, semua bupati semua mendukung. Kemarin Pak Bupati langsung di TKP, ya, beliau juga banyak menyampaikan, ya, bagaimana mengelola wilayah keamanan ini, biar kita anak kita bisa sekolah itu bisa membangun, ya, bisa maju. Kapan lagi kalau kita bukan sekarang? Ya. Pembunuhan 4 tentara terjadi pada Rabu pekan lalu. Korban diserang saat tertidur. 2 orang berhasil menyelamatkan diri. Diduga pelaku adalah kelompok teroris Papua Barat. Polisi dan tentara masih memburu para pelaku yang melarikan diri ke Gunung Maibrat. Namun medan yang sulit menjadi kendala aparat untuk meringkus pelaku. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Satgas Nemangkawi kembali menangkap 2 orang yang diduga anggota kelompok bersenjata teroris Papua Sabtu lalu. Kedua orang ini disinyalir merupakan pemasok senjata api, salah satunya Gigen Telenggen. Gigen ditangkap di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Pelaku akhirnya menunjukkan 3 pucuk senjata api yang disembunyikan di Sentani, yakni jenis senjata serbu M16 beserta peluru. Kemudian dari keterangan Gigen, polisi kembali menangkap rekannya berinisial AT. Pelaku diduga merupakan orang yang selama ini mendanai pembelian senjata api untuk kelompok teroris Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak. Keduanya saat ini masih diperiksa tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Papua untuk melacak asal-usul pembelian senjata api. Baru saja melakukan penangkapan terhadap salah satu jalur senmu, senjata dan amunisi dari kelompok KKB atas nama GT. GT tersebut kita amankan di daerah Sentani. Dari keterangannya kita dapatkan 3 pucuk senti M16 1, kemudian 2 SS1. Kemudian dari senti itu juga kita terdapat 5 magazen. Dari 5 magazen itu ada beberapa yang terisi amunisi. Sementara untuk amunisi sedang dihitung oleh anggota dan juga jumlahnya. Demikian mungkin keterangan sementara. Si GT ini ditangkap di rumah siapa dan jam berapa? Jadi GT ini kita lakukan pembuntutan, kita lakukan surveillance, kemudian dari hasil surveillance itu kemudian kita amankan mereka di depan Polsek Sentani Timur. Kemudian dari situ kita lakukan interogasi, dan dari interogasi itu kita menuju ke satu tempat yang ditunjukkan oleh GT, kemudian digali. Dari hasil penggalian itu, karena dia tanam di satu tempat, dari hasil penggalian itu kita dapatkan 3 pucuk senjata api laras panjang, 1 M16 sejenis M16, 2 sejenis SS1. Dia belinya dari mana? Sementara ini kita sedang lakukan pengembangan karena ini masih baru sekali, anggota masih di lapangan semua untuk asal senjata akan diarahkan kemana, siapa saja yang terlibat sedang dalam pengembangan. Hari ini penangkapan? Anggota masih di lapangan. Penangkapannya kapan? Iya, penangkapan kurang lebih sekitar jam 10 pagi ya. Pagi ya? Ya. Kemudian ini si GT ini ada indikasi dia afiliasi ke kelompok mana? Dan apakah dia perannya sebagai penyuplai? Ya, yang jelas memang dia mendapatkan senjata dan amunisi ini dari salah seorang yang sedang kita cari. Kemudian dia akan salurkan juga kepada salah seorang yang sekarang ini sedang dicari sama anggota. Polda Papua akan terus memburu kelompok teroris ini karena mengancam keselamatan warga. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang. Ketua Komisi Penanganan COVID-19 Airlangga Hartarto Sabtu kemarin bertemu dengan sejumlah perwakilan warga Jayapura. Airlangga berdialog seputar pelatihan kerja. John, salah satu warga asli Jayapura, merasa terbantu dengan pelatihan prakerja ini karena bermanfaat untuk mengisi kekosongan waktu selama berdiam diri di rumah. Saat ini 58.000 warga di Papua mendaftarkan diri untuk program prakerja yang langsung mendapat pelatihan lewat daring. Program Kartu Prakerja ini sangat bermanfaat bagi mereka yang belum bekerja, terutama kepada pengangguran, dan juga saudara-saudara kita yang kerja tetapi di PHK. Sangat bermanfaat ya. Di satu sisi bisa menimba ilmu, di sisi lain juga bisa mendapatkan penghasilan, walaupun itu penghasilan per bulan. Tetapi ketika pelatihan itu selesai, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat program prakerja dari pemerintah ini. Mungkin untuk kehidupan, bahkan pekerjaan dan bisnis semua bermanfaat. Sangat. Kalau saat ini kegiatan Jualan online, cuman ya
karena situasi keadaan seperti begini ya masih ini ya belum maksimal jalan online itu. Harapannya untuk prakerja? Ya, harapannya. Harapan ke depan untuk prakerja ya khususnya di Papua, terlebih di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom yang ada di sini, saudara-saudara kita yang belum mengikuti prakerja, agar mungkin kalau masih ada gelombang yang selanjutnya ini di daftar prakerja. Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian juga memberikan bantuan modal kepada warga yang sudah mengikuti pelatihan agar bisa mandiri. Dari pelatihan prakerja, Menko langsung menuju isolasi terpusat terapung di Pelabuhan Laut Jayapura. Saat ini, pemerintah menyediakan 5 kapal untuk isolasi terapung di 5 pelabuhan di Indonesia, yakni Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Jayapura, dan Pelabuhan Sorong. Menko kemudian berdialog dengan 17 pasien COVID-19 yang menjalani isolasi. Saat ini vaksinasi di Papua untuk dosis pertama mencapai sekitar 465.000 dan dosis kedua sekitar 300.000 orang. Sementara sasaran vaksinasi untuk nakes, petugas publik, dan masyarakat umum sekitar 2.500.000 orang. Targetnya kalau bisa Jayapura, Kabupaten Kota, Mimika, dan Merauke vaksinasinya bisa 100%. Dosis pertama, dosis kedua menyesuaikan. Baru dari situ diputuskan, Bapak Presiden memutuskan untuk menolak terbatas. Tetapi hanya yang sudah divaksin. Oleh karena itu harus didorong agar masyarakat bersiap-siap untuk divaksin. Baik. Siap, sudah. Kalau dampak PON Pak terhadap pemulihan ekonomi yang diharapkan di Kalau kita lihat pembangunan PON itu kan dampaknya terhadap pembangunan sebelum PON. Sesudah PON tentu pemanfaatan dari PNU. Bagaimana memanfaatkan PNU dalam kegiatan ekonomi. Dampak langsung tentu terkait dengan penyelenggaraan dengan banyaknya atlet. Dan tadi yang ikut prakerja juga akan menyiapkan buka warung kopi di beberapa. Dari Pelabuhan Jayapura, Menko melanjutkan kunjungan ke Sorong untuk meninjau kegiatan ekonomi dan vaksinasi. Airlangga juga melihat langsung vaksinasi di halaman kantor Wali Kota Sorong. Dari situ, Airlangga menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Forkompimda di Provinsi Papua Barat secara langsung dan virtual. Airlangga mengapresiasi penanganan COVID-19 di Papua Barat yang tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kasus di bawah 5% atau terendah di Indonesia. Provinsi ini juga mencatat tingkat kesembuhan 97%. Di bulan September ini nanti akan jumlah vaksin yang masuk juga akan bertambah, sehingga nanti kita akan dorong alokasi untuk di Papua Barat. Terkait dengan perekonomian, bahwa salah satu adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua Papua Barat masih negatif di bawah -2, sehingga ini menjadi perhatian untuk terus didorong, terutama wilayah Papua Barat ini lebih ke sektor jasa dan perdagangan, sehingga tentu ini sangat tergantung kepada pulihnya sektor-sektor yang ada, karena ini bagian dari jasa dan services. Oleh karena itu tadi juga ditanyakan terkait dengan program di Teluk Bintuni. Nah, Kementerian Perindustrian melalui Pak Menteri Perindustrian juga menjadi catatan bahwa ini menjadi prioritas. Karena itu direncanakan dibangun industri petrokimia yang diharapkan ini bisa memberikan multiplier efek terhadap kegiatan sektor jasa yang lain. Oleh karena itu tentu sesudah ini nanti Pak Menperin akan terus mendorong agar proyek yang merupakan proyek strategis nasional bisa direalisasikan. Menko Airlangga juga menyebutkan hingga kuartal kedua perekonomian di Papua Barat masih di bawah -2. Ia meminta Pemda dan pihak terkait mendorong sektor jasa dan perdagangan. Hendra dan Sadrak melaporkan dari kota Jayapura dan Sorong. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Sabtu lalu mengunjungi Kabupaten Jayapura. Menteri Pertanian bertemu dengan kaum petani milenial dalam pelatihan kewirausahaan di kantor Balai Pengkajian Pertanian Papua.
Menteri Pertanian mendorong kaum milenial ini agar terjun ke sektor pertanian karena ini merupakan lapangan kerja yang menjanjikan dan bisa memperkuat perekonomian di masa pandemi. Papua ini memiliki segalanya. Potensi Papua luar biasa. Oleh karena itu pertanian adalah sesuatu yang pasti di Papua. Kita berharap dengan turunnya kami semua para dirjen di sini saya sertakan untuk mengambil bagian bersama pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Ada asisten dua saya di sini yang harus improve mendorong agar betul-betul pertanian menjadi jawaban. Pertanian kita berharap selain dia bisa jadi memang memenuhi kebutuhan makan yang ada, pertanian adalah lapangan kerja. Pertanian memperkuat ekonomi kita. Dan sekarang ini bahkan kita akan persiapkan Papua akan melakukan ekspor dari komoditi tertentu yang ada. Kami akan bicara dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkannya itu dengan baik di beberapa bulan ke depan, jadi bukan tahunan. Ini semua atas perintah Bapak Presiden agar di Papua itu didorong pertaniannya dengan sumber kekuatan yang ada. Papua tidak boleh terlena hanya dengan tambang yang ada, tetapi potensi yang paling besar sebenarnya di Papua itu adalah pertanian. Mentan dalam kesempatan ini juga memberikan bantuan sebesar 15,8 miliar rupiah untuk mengembangkan pertanian di bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Selama ini petani di Merauke mengeluh sulitnya memasarkan beras ketika panen dan mendapatkan pupuk ketika waktu tanam padi karena harga pupuk yang tinggi. Ketika Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo mengunjungi distrik Semangga Sabtu lalu, para petani langsung menumpahkan segala unek-unek mereka melalui Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Merauke saat ini memiliki 1,2 juta hektar lahan sawah yang dikelola petani. Setiap musim panen, beras yang dihasilkan mencapai 7,2 juta ton. Namun petani kesulitan memasarkannya. Masalah lain yang harus dihadapi petani adalah pupuk. Petani setiap kali musim tanam membutuhkan 24.000 ton pupuk, sementara alokasi pupuk yang disubsidi pemerintah hanya 13.000 ton. Berarti petani masih kekurangan 9 ton. Kita dapat 13.000 sesuai informasi dari Direktur Pupuk. Mudah-mudahan bisa ditambah. Karena luas lahan kita cukup besar, Pak Menteri sudah lihat. Kurang lebih 1,2 juta hektar. Kita flat 0,8% di bawah permukaan laut. Kita cukup flat. Pupuk susah, kita mohon tambahan pupuk. Kalau Pak Menteri bisa tambah kita 70%, sisanya saya tanggulangi dari APBD. Persoalan beras. Ini jadi masalah. Pasar susah. Tadi kalau Pak Menteri lihat di mana-mana. Karena syarat doloknya agak tinggi. Memang ada yang dilakukan, niaga yang dilakukan secara reguler, tetapi masih dengan jumlah yang terbatas. Kualitas beras, kadar air masih cukup tinggi, tingkat patahan broken masih cukup besar. Seperti jadi kita mohon dukungan Pak Menteri. Menteri Pertanian berjanji membantu dan akan mencari solusi persoalan yang dihadapi petani di Merauke. Seluruh Indonesia 24 juta yang di-cleansing oleh kita dari provinsi, kan begini, pupuk itu dibawa dari PPL dari desa ke kecamatan langsung masuk ke kabupaten di-clearin, kemudian naik di provinsi, di-cleansing lagi, dibersihkan lagi, kemudian dari sana dimasukkan ke dirjen, diperas lagi, dan dari hasil perasan kita harusnya kita punya 14 juta ton baru bisa. Tetapi kemampuan keuangan negara hanya sampai 9 juta ton. Jadi jauh banget dari 24 juta menjadi 9 juta. Begitu. Tetapi ini hari kalau 13.000 saja yang masuk di Merauke, tambah-tambah lah Pak Dirjen TSB. Ya, jangan bikin malu saya dengan Pak Bupati nih. Saya suka Pak Bupati nih. Menteri Pertanian juga memanen padi di distrik Tanah Miring dan jenis padi yang dipanen adalah padi Nikungga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mau mati dan tidak itu kembali ke mereka. Jadi jangan vaksin mereka tanpa syarat di relawan PON ini. Sejumlah relawan PON asli Papua berunjuk rasa di depan kantor bidang SDM Sub PB PON Mimika Sabtu lalu. Mereka menolak divaksin sebagaimana yang diharuskan panitia.
Relawan PON mengatasnamakan dari 7 suku di Mimika. Mereka menolak vaksinasi bagi relawan yang sudah terdaftar. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan baru terkait persyaratan vaksinasi ini. Sambil berunjuk rasa dan berorasi, mereka membacakan tuntutan. Berhak memperhatikan hidup dan kehidupannya. Yang kelima, kami 7 suku atau orang asli Papua tidak diutamakan dalam kegiatan PON, maka pindahkan PON di tempat lain. Setuju. Salah satu syarat untuk menjadi relawan PON adalah wajib menunjukkan surat vaksin. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru saat berlangsungnya PON ke-20 Papua. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan warga Merauke Sabtu lalu memadati halaman gedung olahraga Hiatsai untuk mendaftarkan diri menjadi relawan PON Papua. Panitia PON belum lama memang mengumumkan akan merekrut relawan dan rupanya disambut antusias warga yang sudah sejak pagi datang. Riki, salah seorang warga Merauke, mengatakan sudah sejak pukul 6 pagi antri dan 7 jam kemudian baru mendapat giliran. Dalam rangka apa ini, Dek? Untuk mendaftar relawan. Oh, relawan. Dalam rangka apa? PON ini? Ya, PON. Daftarnya di bagian mana nih? Di bagian keamanan. Bagian keamanan. Ini udah, menurut Joshua, pendaftarnya gimana nih? Cukup rumit atau gimana? Ya, tidak terlalu rumit juga. Tidak terlalu rumit ya? Persyaratannya apa saja, Joshua? Cuma membawa KTP, ijazah, dan kartu vaksin. Kartu vaksin ya? Dan foto. Semua sudah ada ya? Sudah. Lu sih kesini dalam rangka apa, Lus? Dalam rangka daftar relawan PON. Oh, relawan PON ya. Udah lama di sini? Sudah. Sudah ya? Iya. Dari pagi tadi? Iya. Pilih bagian mana? Arena. Arena ya? Iya. Persyaratannya dibawa apa, Lus? Dibawa KTP, terus ijazah SMA, terus surat vaksin. Vaksin ya? Iya. Sudah ada semua? Sudah. Sudah. Menurut lu sih pendaftarannya gimana? Rumit apa? Tidak sih. Tidak rumit ya? Panitia PON akan merekrut 3.000 relawan untuk membantu penyelenggaraan PON di Merauke. Relawan nantinya akan bertugas di seluruh venue, yakni mengurus konsumsi, keamanan, transportasi, hingga wisata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika dan Polsek Mimika baru membuka gerai vaksin di halaman Mapolsek Sabtu lalu. Warga tampak antusias untuk divaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan bekerja sama dengan TNI Polri. Vaksinasi di Mimika terus gencar dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Sejumlah gerai dibuka agar masyarakat mudah untuk menjangkau, termasuk di Mapolsek. Berjalan kurang lebih 13 hari ya, dan itu juga sudah mendapat angka yang cukup tinggi dalam mendata vaksin yang berjalan. Nah, dari hal tersebut kita semua tahu bahwa Timika lagi gencar-gencarnya, khususnya secara luas Polres Timika turunkan perintah kepada polsek jajaran itu dan semua anggota di jajaran polsek bergerak untuk menghimbau melalui SMS, WA, sehingga mereka warga yang ada di sekitar wilayah hukum polsek, khususnya polsek Mimika Baru, sangat antusias untuk mengikuti vaksin. Ya. Dan ternyata sampai dengan hari ini masih juga tetap ada warga yang datang untuk mengikuti vaksin di Polsek Mimika Baru. Sedangkan area-area yang ada di Polsek Mimika Baru yaitu Pasar Baru, ya, kemudian SMA 1, kemudian di SMP YPPK di Tiga Raja, kemudian di area SP1 dan sekitarnya, itu semua
sangat antusias untuk mengikuti vaksin di tempat-tempat vaksin. Respon warga di Mimika cukup baik. Di sejumlah gerai banyak warga bersedia antri untuk mendapat giliran divaksin. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, warga juga ingin mendapatkan sertifikat vaksin agar leluasa beraktivitas. Apalagi Mimika menjadi salah satu tuan rumah PON. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Meski PPKM sudah turun ke level 3, jadwal penerbangan komersil baik keluar dan masuk ke Merauke belum normal. Pemda saat ini masih membatasi penerbangan komersil, yakni hanya 2 hari dalam sepekan. Kondisi ini menyebabkan banyak maskapai memilih menunda penerbangan karena sepinya penumpang. Hal ini juga membuat warga banyak yang kecewa. Warga meminta Pemda mengoperasikan jadwal penerbangan seperti sedia kala karena kasus COVID-19 sudah mulai menurun dan sudah tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Dengan turunnya level, ya sebagai warga masyarakat ya saya berharap bisa situasi yang ada di Kabupaten Merauke bisa lebih normal lagi, masyarakat juga bisa beraktivitas dengan lebih nyaman, dan memang turunnya level ini memang menjadi kabar yang baik bagi masyarakat yang memang masih membutuhkan aktivitas di tengah pandemi. Salah satunya mungkin untuk harapan saya untuk transportasi, semoga bisa normal, khususnya untuk penerbangan bisa berjalan kembali normal dan masyarakat bisa menggunakan transportasi dengan normal kembali. Tentunya dengan tetap mengedepankan prokes yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, karena kita tahu bahwa banyak aktivitas masyarakat yang harus memang keluar daerah sehingga membutuhkan penerbangan yang memadai, dan semoga saja dengan level ini bisa membawa dampak yang baik bagi masyarakat, dan untuk penerbangan khususnya transportasi bisa kembali normal dan masyarakat bisa menggunakan jasa penerbangan seperti waktu-waktu sebelumnya, baik untuk penumpang maupun untuk pengiriman barang dan lain sebagainya. Ya, semoga kita tetap bisa beraktivitas dengan baik selama pandemi COVID-19 ini. Jadwal penerbangan ke Merauke yang hanya 2 hari, yakni Selasa dan Kamis, menyebabkan bandara terlihat sepi. Kondisi ini juga memukul para pengemudi mobil yang penghasilannya tergerus akibat sepinya penumpang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di kawasan distrik Tanah Miring, Merauke, Sabtu lalu memamerkan hasil pertanian ke Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo yang datang mengunjungi distrik mereka. Warga yang memamerkan hasil pertanian seperti ubi, pisang, singkong, dan kelapa yang kemudian mereka olah menjadi makanan dan cemilan yang lezat. Menteri Pertanian mengaku kagum dengan olahan hasil bumi ini dan berharap bisa menaikkan penghasilan petani di kawasan ini. Selain petani, siswa SMA Tanah Miring juga ikut memamerkan olahan hasil pertanian seperti keripik pisang. Hasil ini patut mendapat acungan jempol karena pemasarannya sudah menembus pasar nasional. Produk kami semua total ada 7. Apa saja itu? Teh sarang semut asli Merauke, lalu minyak kelapa murni VCO, lalu ada keripik pisang rasa nangka dan rasa coklat, lalu ada peye sagu, dan juga kami punya abon. Jadi beberapa jenis abon ikan gastor, abon rusa, dan abon sapi. Dan semua produk kami sudah kirim ke luar daerah, baik di Jakarta, Bandung, Bogor, dan lain-lain. Dan puji Tuhan untuk keripik pisang rasa nangka dan rasa coklat ini, kami sudah kirim ke Korea Selatan. Ini kami sudah kirim ke Korea Selatan. Ya. Dalam kesempatan itu juga dipamerkan produk herbal khas Merauke, yakni sarang semut, yang kabarnya berkhasiat bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh produk ini nantinya juga akan dipasarkan saat PON ke-20 yang berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. SMA Negeri 1 Merauke Senin hari ini menggelar belajar tatap muka perdana setelah diliburkan selama 2 bulan. Syarat untuk belajar tatap muka sebenarnya seluruh siswa harus sudah divaksin.
Namun sekolah ini memberi kelonggaran bagi siswa yang belum divaksin karena pertimbangan tertentu. Namun siswa yang belum divaksin tidak diizinkan bergabung dengan siswa lain yang sudah divaksin dan ditempatkan di ruangan khusus. Dari 1.300 siswa, puluhan yang belum divaksin karena mempunyai penyakit penyerta atau komorbid. Yang prosentasinya ini kita sudah 85%. Hari ini masih ada kegiatan vaksin yang sedang berlangsung di Aula Maria Goretti Letsoin, Aula SMA 1 sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh Satuan TNI Angkatan Darat dari Kodim. Dari jumlah tersebut yang orang tuanya tidak menginginkan anaknya divaksin, lalu apa jalan keluarnya yang disampaikan oleh pihak sekolah? Jalan keluarnya tadi kita akan mengalokasikan atau mengalokalisir setiap permasalahan yang ada, dan ini hak anak untuk dia mendapatkan pendidikan, sehingga kita tidak bisa mengabaikan ketika orang tua tidak mengizinkan untuk anaknya divaksin, maka anak itu tidak mengikuti pembelajaran, dia tetap mendapat pembelajaran karena kita sudah memiliki satu regulasi formal secara konstitusi yaitu inklusif, sehingga kita akan melayani, hanya kita akan menempatkan anak itu kepada satu ruang kelas yang betul-betul dengan standar pelayanan kesehatan ataupun pendidikan yang memang akan kita sepakati. Ada berapa orang tua yang tidak setuju untuk anaknya divaksin di sekolah ini, Pak? Yang itu ada sekitar 30-an anak ya? Berdasarkan data yang hari ini kami pegang. Tetapi saya percaya bahwa ini mengalami peningkatan. Sebelumnya kan banyak, tetapi setelah kami melakukan sosialisasi pendekatan, saya memberi apresiasi kepada teman-teman kerja saya, guru mata pelajaran ataupun guru wali kelasnya. Mereka betul-betul dengan hati yang begitu tulus untuk memberikan pendampingan, merangkul anak-anak, lalu mereka memberikan pemahaman. Jadi komunikasi yang kami bangun ini lewat anak sampai kepada orang tua. Ada orang tua yang datang ke kami, tapi saya mengarahkan bahwa kami pihak sekolah hanya membutuhkan rekomendasi surat keterangan kesehatan dari dokter, sehingga kita tidak bisa mencampur adukan apa yang jadi ranahnya dunia pendidikan dengan dunia medis atau kesehatan. Sejumlah sekolah setingkat SMP dan SMA di Merauke juga sudah membuka kembali sekolah mereka untuk belajar tatap muka kecuali tingkat sekolah dasar. Kasus COVID-19 yang menurun mendorong Pemda juga melonggarkan sejumlah aktivitas warga termasuk PPKM yang diturunkan levelnya menjadi 3. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.